Standby, 3, 2, 1. Halo sahabat suara, kami dari film Anak-anak Bambu. lagi ada di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Saya Fairuz Arafi. Aku Sony Septian. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya. Julep, 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 Mas, kamu lihat dong, ini habis semua loh hasil kerja keras aku. Habis semua nih kita. Bah, punten pisan ya, Bah. Kepaksa kita harus tinggal di sini jadinya. Walaupun saya ini baru sebentar di sini dan baru mengenal kalian semua, mulai hari ini saya yang akan mengurus tempat ini. Hai mentari, terbitlah segera. Ku tak sabar bermain bersama. Aku tahu hidup ini tak selamanya indah, tetapi di rumah ini kita kan terus tertawa. Ya, ada apa di Anak-anak Bambu? Banyak anak-anak, banyaknya kebahagiaan. Yang jelas di sini akan ada banyak sudut pandang bahagia menurut karakter masing-masing yang ada di dalam film ini. Dan di Anak-anak Bambu ini mengajarkan kita ada banyak hal ya. Salah satunya kebahagiaan itu lahir dari sebuah keceriaan yang mereka miliki dari anak-anak tersebut. Ya. Karena terkadang setiap orang itu kan pasti punya perasaan mengenai ketidakadilan dalam hidupnya, merasa sedang berjuang tapi kesusahan, merasa memiliki masalah besar dalam hidupnya, tapi ternyata setiap orang cuma butuh tempat yang tepat dan orang yang tepat untuk mencapai kebahagiaan yang pengen dituju sebenarnya. Kebahagiaan itu sendiri lahir dari memang sebuah keceriaan yang mereka miliki gitu. Karena di film Anak-anak Bambu sendiri ini mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tidak lahir dari bentuknya sebuah materi, tapi kecintaan terhadap karakter satu sama lain, lahir natural begitu saja, murni, cinta yang hadir di dalam diri mereka, dan dari cinta yang murni tersebut lahirnya sebuah kebahagiaan. Karena dari hal terkecil apapun itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan besar, cuma dari sebuah tawa, sebuah keriangan bermain anak-anak, dan makanya kita selalu bisa belajar dari hal terkecil apapun gitu. Gak cuma kita bisa belajar dari orang-orang besar, bahkan dari anak-anak, dan menjalani kehidupan yang simple, kehidupan yang sederhana, ternyata bermakna besar buat kehidupan kita dan buat kebahagiaan hati kita pastinya. Ya alhamdulillahnya sih kalau dari cara ngobrol atau bermain sama anak, alhamdulillahnya kita nggak pernah mengalami kesulitan. Jadi memang mungkin karena berbeda kali ya fokusnya gitu, dan di cerita ini pun kalau dari bicara sama anak-anak nggak ada pengaruhnya ya. Ya, karena di sini mereka Nggak ada sih, karena memang kita selalu dari sebelumnya itu memang banyak keceriaan yang kita kasih sama anak-anak gitu, dan jadinya malah justru pada saat adanya film ini ada banyak keceriaan yang kita kasih pada saat sebelum take filmnya gitu. Jadi menyatukan karakter, feel-nya sebagai seorang pengasuh anak-anak ke anak-anaknya sendiri. Jadi apa yang aku miliki bisa aku kasihkan ke mereka, ke anak-anak yang ada di Anak-anak Bambu ini sendiri. Jadi kalau tadi ditanya ada nggak yang membuat kita jadi merubah
pola bicara kita atau pola asuh kita semenjak adanya di film ini sih justru banyak hal yang kita tuangkan, yang kita miliki di film ini gitu. Jadi malah berbalik gitu. Ya, jadi kedekatan kita dan anak-anak itu kan menjadi satu energi baru ya. Iya. Ketika kita sebagai orang tua dalam kehidupan nyata punya anak-anak yang memang harus kita asuh, kita didik layaknya memang kita sebagai orang tua sesungguhnya, kita tularkan ke karakter yang kita mainkan juga dengan karakter anak-anak yang ada di situ gitu. Ketika tidak take pun kita benar-benar menjadi posisi kita sebagai orang tua, mengingatkan mereka, ayo jangan lupa sholat ya, waktunya sholat. Kalau lagi break namanya anak-anak, mereka pasti lari-larian main kemana-mana. Oke, boleh main, tapi semua harus sholat berjamaah. Jadi akhirnya nanti mereka kalau ketemu sama virus, mereka langsung laporan sendiri. Ibu Bilkis, aku udah sholat, tuh si ini belum sholat tuh marahin apa segala macam. Jadi kepolosan mereka itu akhirnya dengan dengan kedisiplinan dan apa yang kita lakukan ke anak kita dan kita berikan kepada mereka, mereka juga sampai ke hati mereka gitu. Mereka sampai kalau ternyata kehidupan lokasi itu bukan cuma serta-merta kita di sini bekerja ya, tapi ternyata bisa juga menjadi rumah dan bisa menjadi adanya pendidikan buat mereka gitu. Jadi apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita di luar, kita tuangkan juga kepada mereka yang ada di lokasi. Dan ternyata berbagai sifat anak-anak yang ada di situ juga menjadi pelajaran dan menjadi pengalaman baru buat kita. Oh, cara menghadapi anak yang dengan sifat seperti ini bagaimana caranya gitu. Jadi kita saling bersinergi, saling belajar dan saling memberikan energi masing-masing di sini untuk menguatkan karakter kita dan juga kehidupan kita di luar film gitu bersama dengan mereka. Karakternya sendiri di sini sebagai seorang pengasuh yang harus bisa mencintai banyak anak di dalam rumah bambu tersebut. Juga ada banyaknya karakter, harus bisa memahami mereka satu sama lain, perbedaan usia, perbedaan keinginan, tapi sebagai seorang pengasuh ya harus menjadi ibu yang baik untuk mereka gitu. Dan di sini sih yang serunya adalah harus tetap bisa menjadi wise ya gitu dengan kekesalan-kekesalan yang memang dilakukan oleh anak-anak tersebut yang ada di dalam film ini gitu. Jadinya bisa dibilang harus banyak beradaptasi nih. Oh, cara ngatasinnya nih karakternya pada kalau hari-hari kan biasanya kita sebagai seorang ibu ya tinggal ngomel aja, tapi karena ini adalah anaknya banyak, terus mungkin harus bisa lebih kayak menahan diri lagi. Apalagi ceritanya di sini jauh banget nih, karakter Bilkis ini kan memang dari kampung ya gitu, terus tiba-tiba orang nggak punya harus ngurusin anak-anak yang diasuh di rumah bambu gitu. Jadi memang kalau dibilang memasuki karakter sebagai seorang Bilkis, dia agak lebih polos gitu loh gitu. Jadi si Bilkis ini adalah ibu yang lebih polos, ngampung banget, cara ngomongnya juga ngampung banget gitu dan apa adanya gitu. Yang perlu diperhatikan sama penonton adalah terkadang kita nggak melihat apa yang dibutuhkan mereka gitu, tapi kita cuma melihat tawa mereka, padahal belum tentu semua tawa tersebut tidak ada sebuah kesedihan di belakangnya. Itulah hal yang harus kita tahu, bahwa bagaimana cara kita masuk ke anak-anak tersebut dan paham apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka rasakan. Di film ini jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata nggak hanya sebuah tawa aja nih, oh mereka baik-baik aja, mereka happy-happy aja, nggak ada masalah gitu. Tapi justru dengan kita harus lebih memahami dan masuk ke dalam kehidupan mereka, masa kecil mereka, masa lalu mereka, ya akhirnya kita tahu bahwa ternyata nggak semua baik-baik aja. Ya, karena setiap orang dewasa pasti punya masalah yang lebih berat daripada anak-anak ya. Orang dewasa tuh punya sisi tergelap dalam hidup mereka, tapi ternyata semua kegelapan itu bisa menjadi terang cuma dari tawa banyak anak-anak yang ada di sana gitu. Jadi ternyata kebahagiaan mereka itu menular kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Tapi kita juga nggak boleh pungkiri bahwa
tawa mereka itu juga mengandung makna juga gitu. Kalau ternyata mereka juga punya beban yang harus mereka tanggung walaupun umur mereka tuh masih anak-anak gitu. Dan sebagai orang tua kita tidak bisa melupakan itu dan cuma egois karena kita sebagai orang tua kita lebih pengen diperhatikan dan kalian harus mengerti, enggak gitu. Tapi ternyata kita juga harus memperhatikan apa yang dibutuhkan seorang anak gitu. Dan disinilah terjawab, tergambarkan semua melalui film ini kalau ternyata anak-anak, dewasa semua berjuang dengan kehidupannya masing-masing dan kita harus menghargai satu sama lainnya dengan masing-masingnya itu juga. Dan ternyata dari anak-anak lah ternyata masalah orang dewasa juga bisa terselesaikan gitu. Iya, kalau elemen cerita yang bisa dinikmati oleh orang-orang dewasa adalah sebuah kisah rumah tangga. Ada di sini kisahnya Ayu Sita dengan Kak Irgi dan saya dan suami saya juga di sini tentang bagaimana kekuatan cinta itu ada, sebuah pertahanan di dalam rumah tangga itu perlu gitu. Dan ini mungkin bisa diambil sesuatu hal yang baik dan positifnya, di mana ternyata di dalam rumah tangga itu nggak hanya tentang cinta aja, tapi pertahanan pada saat kita mengalami sebuah konflik di dalam hidup dan akhirnya kita bisa sama-sama memegang tangan satu sama lain karena kekuatan cinta yang kita miliki gitu. karena sejatinya kita nggak bisa hidup sendiri ya, kita nggak bisa ngerasa setiap orang dewasa itu mampu menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Ternyata kita juga tidak bisa menyepelekan bahwa anak kecil itu bisa membantu permasalahan orang dewasa, kita nggak bisa menyepelekan itu kalau bahwa kehidupan sebenarnya adalah mereka mampu gitu lebih meringankan beban berat kita gitu, walaupun mereka punya masalah ke anak-anaknya sendiri. Tapi yang tadi aku bilang di awal, kalau kita memang butuh tempat yang tepat dan orang yang tepat gitu untuk mencari kebahagiaan sejati yang pengen kita mau. Iya, kalau perbedaannya, kalau dibilang pressure pasti ada, leluasa juga iya gitu. Leluasanya ya karena kita suami istri di kehidupan nyata, jadi gak harus memasukkan karakternya tuh lebih dalam lagi, mengenal ini karena bukan suami aku jadi aku harus menganggap dia sebagai seorang suami, tapi itu udah gak ada tuh. Jadi karena emang udah suami istri, jadi udah lebih enak, feel suami istrinya tuh udah dapet gitu. Suami istrinya udah dapet ya saya. Tapi karena gitu. Tapi kalau untuk dari karakter Bilqis dan Baskara ini memang ada sedikit perbedaan gitu. Kalau dari Bilqis sendiri itu yang tadi sempat aku bilang di awal, Bilqis ini orang daerah, terus juga yang kayak memang polos, juga dia juga bisa dibilang pejuang yang memang hidupnya tuh kayak gak ada beban gitu ya. Terus bisa dibilang ya karakternya itu dengan Baskara yang memang kesehariannya agak berbeda ya di film ini gitu. Dia lebih banyak diemnya juga di film ini gitu. Dan bagaimana caranya sebagai seorang istri harus bisa lebih memahami dia dengan diemnya dia gitu loh. Dan konflik itu hadir dan yang lain-lainnya hadir gitu. Nanti takutnya spoiler ya. Sebenarnya kalau dari chemistry ya nggak usah ngebangun lagi ya, karena emang udah suami istri beneran di sini karakter. Kalau dari Baskaranya paling yang diusahakan semaksimal mungkin adalah sedihnya seorang Sony harus berbeda dengan sedihnya seorang Baskara. Begitu juga dengan begitu penyayangnya Bilqis harus berbeda dengan Virus gitu. Karena kan kita berusaha ya, walaupun ini jujur ini film pertama aku banget dan jadi pengen totalitas banget, makanya kita berusaha yuk kita bener-bener into karakter sebaik mungkin gitu. Dan enaknya suami istri adalah aku bisa maksa dia untuk reading kapanpun aku mau. Karena aku orangnya tuh seneng banget kalau sesuatu dapat project apa tuh pengen aku baca banget, aku dalemin banget supaya mendeliver rasanya tuh bisa lebih sampai ke penonton gitu. Jadi aku selalu bilang, sayang ayo kita reading. Reading mulu tadi udah, ayo kita reading. Kalau sama orang lain kan belum tentu bisa begitu gitu kan. Karena dia istri aku sebagai suami, kamu harus menuruti suami kamu. Ayo kita reading. Jadi kayak biar rasa yang kita ciptakan di situ bisa sampai juga ke penonton yang melihat adegannya juga gitu. Karena
ya kita bukan pemain film profesional, tapi kita berusaha menjadi memberikan yang terbaik lah dalam acting, berusaha jujur dalam rasa yang ingin disampaikan juga, biar semua juga sampai juga bisa menikmati adegan yang kita lakukan juga di sini. Waduh, main. Ya mungkin lawan main yang paling terdekat adalah Baskara ya, sebagai suami saya ini. Pesannya adalah di dalam hidup itu pada saat kita diciptakan sama Allah itu berpasangan, maka setiap permasalahan hidup yang ada menjadi tanggung jawab bersama, bukan salah satunya itu. Ngeri banget saya. Sedalam itu. Pesannya adalah ketika kamu memainkan karakter bernama Bilqis itu, aku tersentuh sih ya dengan setiap dialog dan kekuatan yang kamu sampaikan ke laki-laki selemah Baskara gitu. Karena dalam kehidupan nyata aku pernah merasakan selemah itu, sesakit itu dan sejatuh itu dan setidak berguna itu sebagai laki-laki. Tapi ketika bermain sama kamu dan kamu masuk ke karakter itu, energi dan rasa yang kamu sampaikan itu sampai banget ke aku, dan pastinya untuk setiap orang yang menonton dan pernah merasakan hal yang sama seperti aku, pasti juga akan sampai dan merasa kalau ternyata orang yang tepat ada di samping kita itu bisa membuat semua sesuatu yang berat tuh menjadi lebih ringan dan akan menjadi lebih baik-baik aja gitu. Jadi setiap dialog kamu sampai ke aku dan pastinya akan sampai juga ke penonton sih. Insya Allah. Untuk sahabat suara, jangan lupa untuk saksikan film Anak-anak Bambu yang akan mulai tayang di tanggal 23 Juli 2026 di bioskop kesayangan Anda semua. Ya, pokoknya nonton, jangan sampai enggak. Ajak teman, keluarga, anak, keluarga semuanya nonton ya. Pokoknya hal yang harus nonton, dan sampai jumpa lagi di Ngorbit selanjutnya.